Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan Pak Guru pada pertemuan pagi hari ini. Anak-anak kelihatan sehat semua, alhamdulillah. Bagaimana? Tetap semangat. Marilah kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Pak Guru. Walaupun pada pagi hari ini masih dalam suasana pandemi, namun kita tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa anak-anak selalu sering cuci tangan dan jaga jarak dengan teman-temannya, dan jangan lupa pakai masker. Pada pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan PJJ yang kedua setelah PTS. Pak Guru akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang pengertian himpunan. Nah, kali ini kita akan tingkatkan, yaitu pertemuan yang kedua, yaitu operasi himpunan. Silakan anak-anak disiapkan peralatannya, dan kalian harus tekun mengikuti pembelajaran pagi hari ini agar tidak ketinggalan dan bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Operasi himpunan. Ada beberapa operasi yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama adalah irisan himpunan. Yang kedua gabungan himpunan, yang ketiga selisih himpunan, kemudian yang keempat adalah himpunan bagian, dan di dalamnya setelah himpunan bagian nanti ada himpunan kuasa, kemudian yang terakhir adalah komplement himpunan. Nah, ini untuk irisan, lambangnya lambang ini seperti huruf N, tetapi ini bukan N. Kemudian kalau gabungan itu seperti huruf U, tapi bukan huruf U. Ini gabungan. Ini gabungan, istilah lainnya adalah union. Selisih itu pengurangan, maka ini disebut A min B, ditulis notasinya. Kalau himpunan bagian ini seperti huruf C, tetapi ini bukan huruf C dan anak. Ini gabungan A gabungan B. Kalau komplement itu lambangnya adalah ini aksen satu, atau bisa juga C kecil, pangkat C kecil, itu komplement. Anak-anak sekalian, yang pertama kita akan bahas tentang irisan himpunan. A irisan B, ini dibaca A irisan B. Apa itu? A irisan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan antara himpunan A dengan himpunan B, atau himpunan yang anggotanya menjadi anggota A tetapi sekaligus menjadi anggota B, atau istilah lain anggota A dan anggota B yang sama di A maupun di B, ada di A tetapi juga ada di B. Untuk lebih jelasnya pakai contoh saja. Ini misalnya ada sebuah contoh, jika semestanya adalah himpunan bilangan bulat, ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Kalian diminta untuk mencari anggota A irisan B. Seperti tadi dikatakan bahwa A irisan B adalah anggota A yang ada di anggota B, atau antara anggota A dan anggota B yang sama.
Di sini ada 3, 4, 5, di B juga ada 3, 4, 5. Yang sama adalah 3, 4, 5. Maka dari itu A irisan B adalah himpunan yang anggotanya 3, 4, 5. Demikian. Paham toh? Alhamdulillah, mesti paham kalian. Saya yakin. Itu untuk menggambarkan dalam diagram Venn-nya, irisan itu yang ini, yang di tengah ini. Tadi A himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini dua perpotongan, di tempat perpotongan inilah irisannya 3, 4, 5. Nah 3 ini menjadi anggota A, tetapi sekaligus juga menjadi anggota B ya, yang ada di akhir ini. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Jika S bilangan bulat A himpunan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan J himpunan 1, 3, 5. A irisan C bagaimana? Nah kita lihat, di antara A adalah 1, 3, 5, 1, 3, 5. Ini sama. Bahkan semua anggota J berada di dalam himpunan A. Karena semua anggota J berada di dalam himpunan A, maka J bagian dari A, atau semua J di dalam himpunan A. Kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa kalau semuanya ada di dalam, maka lingkaran yang satu di dalam lingkaran yang lain, sehingga gambarnya seperti ini J semuanya menjadi anggota A juga, jadi 1, 3, 5 di dalam himpunan A ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi irisannya adalah J ya, sama dengan J. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah sekarang contoh yang ketiga, S bilangan bulat, P himpunan bilangan cacah, Q himpunan bilangan ganjil ya. P himpunan bilangan genap, Q himpunan bilangan ganjil. Maaf tadi salah ngomong. Bagaimana Pak P irisan Q? Nah, kalian simpulkan saya dulu. Bilangan genap, apakah ada yang bilangan ganjil di antara bilangan genap? Genap, ganjil. Tidak ada bilangan genap yang sekaligus ganjil, dan sebaliknya bilangan ganjil yang tetap yang sekaligus genap tidak ada. Jadi P dan Q itu saling lepas. Karena semua himpunan P tidak ada yang sama dengan anggota himpunan Q, atau tidak ada anggota persekutuan antara kedua himpunan, maka tidak ada irisan, berarti tidak beririsan nih, saling lepas. Maka irisannya himpunan kosong ya. Karena himpunan kosong, maka gambarnya seperti ini. P dan Q saling lepas, jadi tidak beririsan, maka tidak perlu ada yang diarsir. Ya, kita lanjutkan contoh yang keempat. Jika S adalah himpunan huruf abjad dalam Latin. Huruf abjad Latin kalian sudah tahu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya sampai terakhir Z. Ini tidak usah ditulis semua karena terlalu banyak. Kemudian K adalah himpunan huruf pada kata kasur. Hurufnya adalah K, A, S, U, R. Kemudian himpunan L adalah himpunan huruf pada kata rusak, R, U, S, A, K. Bagaimana K irisan L? Kita lihat anggota-anggotanya. K, A, S, U, R 5 huruf, R, U, S, A, K 5 huruf, dan huruf-hurufnya walaupun susunannya tidak sama tapi macam hurufnya adalah sama ya. Berarti semua anggota K berada di himpunan L dan sebaliknya. Ini berarti himpunan yang sama. Kemarin kalian sudah tahu kalau himpunan itu
anggotanya semua sama, lingkarannya cukup satu. Kemudian K irisan L, tadi kalian sudah tahu bahwa K irisan L adalah anggota K dan anggota L yang sama. Nah ini kan sama semua. Nah bagaimana? Ya kita lihat aja. Nah K adalah KASUR, L adalah RUSAK. Ternyata anggota K dan anggota L, himpunan L adalah sama. Jadi semua anggota K sekaligus sama dengan semua anggota L. Oleh karena itu maka K irisan L ya sama dengan K, ya sama dengan L, ya berarti semuanya RAKUS. Ini hurufnya bisa kalian rubah urutannya, yang penting ada di sini semua. Ya, sehingga diagram pennya ya semuanya diarsir. Itu ya, demikian ya anak. Kita lanjutkan untuk gabungan. Irisan sudah, sekarang gabungan atau union, maka dilambangkan A union B. A union B, A gabungan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan semua anggota A dengan semua anggota B. Namanya saja gabungan, berarti anggota A digabung dengan anggota B. Tetapi ingat, anggota yang sama cukup diwakili atau ditulis satu kali saja, salah satu mewakili. Untuk jelasnya marilah kita perhatikan contoh-contohnya. Nih, contoh yang pertama, S himpunan bilangan bulat, A himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, B himpunan 3, 4, 5, 6, 7 seperti tadi. Kalau tadi cari irisan, sekarang cari gabungan. Bagaimana kalau gabungan? Nah, kalau irisan tadi yang sama kan, itu 3, 4, 5. Kalau gabungan, ya kalau gabungan itu seluruh gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sama 3, 4, 5 cukup ditulis sekali, karena ini juga ditulis sekali, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semuanya diarsir. Contoh yang kedua bagaimana? Nah, kita lihat contoh yang kedua sama dengan tadi. Kalau contoh pertama cari irisan, contoh kedua cari gabungan. S bilangan bulat, A 1, 2, 3, 4, 5, J 1, 3, 5, A gabungan J, ya gabungan, digabung, ya yang sama ditulis satu kali, ya. Jadi A gabungan C adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 3, 5 nya sudah tertulis di sini, yaitu sama dengan A, ya karena J di dalam A berarti gabungannya ya A itu, ya diarsir seluruhnya. Contoh yang ketiga sama dengan tadi, P genap, Q cacah ganjil, P cacah genap. Nah, jadi gabungannya adalah semuanya ya ganjil dengan genap, semuanya diarsir. Jadi genap dan ganjil ya semuanya menjadi cacah. Kok tidak bulat? Ya nanti yang negatif. Bulat kan ada yang negatif, lah ini kan positif semua, jadi cacah, ya bilangan cacah. Kita teruskan untuk operasi yang lain yaitu selisih himpunan A min B. Selisih himpunan A dengan B atau A min B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A yang tidak terdapat di dalam B. Contoh 1, S-nya bulat, A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 3, 5, 7 seperti tadi. Sekarang kalau A dikurangi B, bukan A irisan B. Kalau dikurangi berarti cari selisihnya, atau yang sama aja, yang sama dicoret, ya, yang menjadi anggota B, anggota A yang menjadi anggota B dicoret. 1, 3, 5, 7, tidak ada 7, berarti sisanya tinggal 2,
4, 6. Jadi seperti ini diagram Venn-nya. 2, 4, 6 diarsir. Di luar B tetapi di dalam A. Ya, A dikurangi B berarti A diambil B, atau yang anggotanya di luar B tetapi di dalam A. Nah, contoh selanjutnya ya seperti tadi, J dengan A. Kalau J di dalam A, ya, J di dalam A. A dikurangi J, ya, A nya 1, 2, 3, 4, 5, J nya 1, 3, 5, ya, 1, 3, 5 nya dicoret, maka tinggal 2 dan 4. Jadi A dikurangi J adalah himpunan 2, 4. Nah, diagram Venn-nya kalian nampak himpunan A, kemudian himpunan J, yang J nya dihapus, maka tinggal 2, 4 di luar seperti telur ceplok. Kita teruskan pada contoh yang ketiga, S bulat, P genap, Q ganjil. Ya, ini saling lepas. Karena saling lepas, tidak ada yang anggota P, ya, tidak ada anggota P yang sekaligus di dalam Q, ya. Maka P dikurangi Q, karena Q nya tidak ada yang menjadi anggota P, ya P tetap, ya, P tetap. Jadi P dikurangi Q sama dengan P, yang diarsir adalah seluruhnya. Jadi semua anggota P tidak terdapat di himpunan Q, ya. Kita teruskan contoh yang terakhir. Kalau dua himpunan sama tadi, kasur dan rusak, K dikurangi L, karena dikurangi yang sama dicoret semua, jadi habis. Karena habis maka himpunan kosong. Terus kita lanjutkan pada operasi yang himpunan bagian. Ini A bagian B. Jika semua anggota himpunan A termuat di dalam himpunan B, maka dikatakan A bagian dari B. Jadi dinotasikan A bagian dari B. Ya, digambar dalam diagram Venn seperti ini. A-nya berada di dalam B, ya. Contoh soalnya, jika A himpunan bilangan asli, B himpunan bilangan bulat, C himpunan bilangan cacah, P himpunan bilangan prima, maka pernyataan berikut ini benar atau salah, ya. Benar atau salah. P bagian A benar atau salah, P bagian dari C benar atau salah, nih, ya. Nah, penyelesaiannya kita lihat bersama-sama. A himpunan bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. C himpunan bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. P bilangan prima 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. B bilangan bulat mulai dari atas hingga negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekarang kita cermati. Yang pertama, P bagian dari A, benar masalah. P bagian dari A. Apa seluruh P sudah termuat di dalam A? Kita lihat 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan P 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sudah ada di A. Karena seluruh anggota P sudah termuat di dalam A, maka P bagian dari A adalah benar. Kemudian yang kedua, P bagian C sama dengan pertama tadi, semua anggota P 2, 3, 5, 7 dan seterusnya juga sudah termuat di dalam C, ya. Jadi P bagian C adalah benar. P bagian dari B, ini B lebih luas lagi, ini berarti juga benar. Semua anggota P 2, 3, 5, 7 sudah termuat di sini. Jadi P bagian dari B adalah benar. Nah, sekarang B bagian dari A. B itu ada negatifnya, A-nya hanya positifnya saja. Berarti kalau B di dalam A, termuat di dalam A, itu salah. Demikian juga C bagian dari A.
C ada 0, A-nya tidak ada, berarti C bagian A adalah salah. Sekarang A kalau bagian B, A bagian B. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ada di sini. Berarti A bagian B adalah benar. Ketujuh, A bagian dari C. A itu 1, 2, 3, 4, C-nya 1, 2, 3, 4 tambah ada 0. Berarti benar A bagian dari C. Dibalik B bagian dari C ya. B bagian dari C. B itu nada negatif, C tidak ada. Berarti salah. C bagian dari B ya, kebalikannya. Kalau B bagian C salah, C bagian dari B 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini sudah ada sini ya. C bagian dari B adalah benar. Kita teruskan. Bagaimana untuk menghitung banyaknya, mencari banyaknya himpunan bagian. Perlu diketahui, ini catatan ini penting, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan bagian dari semua himpunan. Yang kedua, setiap suatu himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, contohnya kita ambil dari contoh terkecil dulu. Contoh pertama yaitu jika A anggota A atau banyaknya anggota A ada satu, yaitu A saja ya, NA sama dengan 1. Ini tertulis 2 kali, maaf. Maka tulislah semua himpunan bagian dari A yang mungkin. Ingat tadi yang mungkin. Himpunan kosong adalah bagian dari setiap himpunan, maka himpunan kosong itu merupakan banyaknya himpunan bagian dari A ya, dari A yang 0 anggota, yang tidak mempunyai anggota. Berarti himpunan bagian yang tidak punya anggota ada 1, yaitu himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian dengan 1 anggota ya himpunan A itu sendiri ya. Berarti semuanya ada 2. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A, jika A ada 1 anggota, maka banyaknya himpunan bagian ada 2. Yang kedua, himpunan B, anggotanya A, B, berarti banyaknya anggota ada 2 atau NB-nya 2. Tulis semua himpunan bagian. Kita urut dari yang pertama, himpunan kosong adalah bagian dari setiap himpunan. Ini himpunan kosong, artinya banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota adalah 1, yaitu himpunan kosong. Banyaknya anggota himpunan bagian dengan 1 anggota, yaitu himpunan A, himpunan B, ini ada 2. Kemudian yang 2 anggota, yaitu AB. Selain AB, BA ya sama saja, AB dan BA sama saja. Ternyata itu sudah himpunan itu sendiri. Di jumlah semuanya ada 4, 1 tambah 2 tambah 1, 4. Kemudian contoh yang ketiga, himpunan C, anggotanya A, B, C, N-nya ada 3, banyaknya anggota. Himpunan bagiannya bagaimana? Kita urutkan. Himpunan kosong dulu, ada 1 himpunan. Himpunan yang terdiri dari 1 anggota, himpunan A, himpunan B, himpunan C, ada 3. Himpunan yang terdiri dari 2 anggota, yaitu AB, AC, BC. Yang lain sudah tidak ada lagi, jadi ada 3 juga. Himpunan yang terdiri dari 3 anggota, yaitu A, B, C, dari himpunan itu sendiri. Dijumlah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, jadi semuanya ada 8. Contoh yang keempat, himpunan D itu anggotanya A, B, C, D, ada 4 anggota. Nah, sekarang kita perinci satu persatu. Pertama adalah himpunan kosong, himpunan yang memiliki 0 anggota.
Kemudian himpunan yang memiliki satu anggota, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, ada 4 himpunan, ada 4 himpunan bagian. Kemudian yang 2 anggota, AB, AC, AD, ya. A, mulai dari A dulu, biar teliti, biar tidak ketinggalan. A dengan B, A dengan C, dan A dengan D. Sudah. Sekarang mulai dari B, BC, BD, ya, BC, BD. Terakhir mulai C, CD. Biar tidak ketinggalan, jangan dibalik, ya, biar teliti. Yang 2 anggota ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 himpunan bagian. Himpunan bagian dengan 3 anggota, yaitu ABC, ABD, AB sudah, berarti ACD, terakhir BCD. Itu 2, 3, 4, ada 4 himpunan bagian. 3 anggota, sekarang 4 anggota, A, B, C, D. Nah, ini himpunan itu sendiri. Ini himpunan kosong, terakhir adalah himpunan itu sendiri. Sekarang kita jumlah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, semuanya ada 16. Sekarang kita lihat hasil contoh 1 sampai contoh 4 menggunakan tabel diagram segitiga Pascal. Ya, perhatikan nih. 0 anggota ini yaitu himpunan kosong, maka himpunan bagiannya ada 1. Himpunan dengan 1 anggota contoh 1 tadi A saja, berarti ada 2, himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Kemudian contoh berikutnya, kalau ada 2 anggota tadi, kalian lihat bisa, yaitu anggotanya A dan B. Himpunan bagiannya adalah pertama himpunan kosong, 0 anggota ada 1, yang 1 anggota ada 2, yang 2 anggota ada 1 juga, karena hanya himpunan itu sendiri. Jumlahnya ada 4. Ini 1 tambah 2 tambah 1. Kemudian contoh yang ketiga, contoh yang berikutnya adalah 3 anggota A, B, C tadi. Yang memiliki 1 anggota yaitu himpunan kosong, yang memiliki 0 anggota, maaf, 1 anggota ada 3 yaitu A, B, C tadi. Kemudian yang 2 anggota ada 3 juga, AB, AC, BC, ya. Kemudian yang 3 anggota ada 1, himpunan itu sendiri, dijumlah 1 tambah 3 tambah 1, 3 tambah 1, jadi semuanya ada 8. Kemudian yang terakhir 4 tadi, N nya 4. Yang 0 anggota ada 1 yaitu himpunan kosong, yang 1 anggota ada 4 yaitu A, B, C, D. Kemudian yang 2 anggota ada 6, AB, AC, AD, BC, BD, kemudian terakhir adalah CD. Kemudian yang 3 anggota ada 4 tadi, ya. Kemudian yang 4 anggota ada 1 yaitu himpunan itu sendiri. Dijumlah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, jadi ada 16. Kemudian ini kalian bisa cari sendiri. Coba kalau N nya 5 yaitu A, B, C, D, E, ya. Kalian cari himpunan yang punya 0 anggota ada 1, yang 1 anggota ada 5 yaitu A, B, C, D, E. Yang 2 anggota, kemudian yang 4 anggota, 5 anggota. Terus ini nanti kalian bisa, ini untuk tugas kalian biar nanti kalian bisa coba kalian buktikan. Jumlahnya ada 1 tambah 5, 6 tambah 20, 26 tambah 5, 31 tambah 1, 32. Jadi jumlahnya ada 32.
Coba kalian cocokkan. Nah, kita lanjutkan untuk penerapannya. Bagian, bukan bagian, elemen, bukan elemen, penggunaannya bagaimana? Kita coba. Contoh, A adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Maka beberapa pernyataan berikut benar atau salah. Yang maksud saya, pernyataan yang benar bagaimana? 2 anggota A, kita lihat, benarkah? Ya, benar, 2 anggota A. 2,3 tanpa kurung ya. Kalau tanpa kurung itu bukan anggota. Tanpa kurung itu bukan himpunan, hanya anggota, maka anggota A adalah benar. Maaf, salah pencet tadi. Jadi kalau pakai anggota atau elemen, maka di depannya ini tidak boleh ada kurung ural buka. Tetapi ingat ini, kalau anggota dikasih kurung seperti ini, 2-nya dikasih kurung, justru salah. Sebab 2-nya dikasih kurung kurawan. Ini tanda ini berarti malah salah. Lah kalau dikasih kurung kurawan itu berarti himpunan bagian atau bagian, seperti ini tandanya. Himpunan 2 adalah bagian dari himpunan A. Benar malah, justru malah ini yang benar ya. Sebab 2 anggota A, berarti himpunan 2 adalah bagian dari A ya. 2 anggota A, tetapi himpunan 2 adalah bagian dari A. Ini kalian harus bisa bedakan. Kalau ini pakai yang elemen, maka kalian ada kurungnya salah. Kalau ini pakai bagian, kalau tidak ada kurungnya malah salah. Contohnya ini bagian ada kurungnya, benar. Kemudian bukan anggota, ini 4 bukan anggota, memang benar 4 tidak ada di A nih. Kemudian 2, 3 dikasih kurung, ini anggota A, salah karena ada kurungnya. Kemudian 2, 3 ada kurungnya, bagian dari himpunan A, ini himpunan 2,3 bagian dari himpunan A, ini benar ya, karena 2 dan 3 memang ada di dalam A, tetapi himpunan 2, 3 adalah bagian, betul. 1, 3, 5, himpunan 1, 3, 5 bagian dari A salah, tetapi kalau bukan bagian ya, bukan bagian karena tidak ada 1, ini benar. 1 tidak menjadi anggota A, berarti kalau ini 1 salah. Kalau ada 1 benar, bukan bagian nih ya. Ingat, ini bukan bagian karena 1 tidak menjadi anggota A, jadi ini tidak, jadi ini bukan bagian. Kalau bagian salah, ini yang tidak bagian berarti benar. Jadi kalian harus teliti anak-anak. 2, 3, 5, 7 bagian dari A nih, 2, 3, 5, 7 himpunan itu sendiri bagian dari A adalah benar. Kemudian himpunan kosong bagian dari himpunan A, benar, sebab semua himpunan kosong adalah bagian dari semua himpunan ya, ini benar karena himpunan kosong adalah bagian dari setiap himpunan. Sekarang kita teruskan, tinggal himpunan kuasa. Nah, ini himpunan kuasa anak-anak, di buku tidak ada. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian. Contohnya seperti himpunan A, B, maka himpunan bagiannya dicari dulu. Himpunan kosong tadi ya, himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan AB. Ini himpunan bagiannya. Maka himpunan kuasanya adalah himpunan dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan AB. Demikian pula yang nomor 2, himpunan B adalah ABC. Tadi sudah dicari rincinya,
Kemudian bagiannya adalah ada 8 tadi, maka himpunan kuasanya tinggal dibuat himpunannya. Nah, demikian anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak tetap semangat, tetap belajar terus, jangan lupa dan jangan bosan. Kalau ada kesulitan tanyakan pada Pak Guru. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.